wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baca doa belum? Belum. Yuk baca doa dulu kita. Istidadan du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang mau masuk? Siapa yang mau masuk? Kita doakan sama-sama sembuh ya. Sakit apa sih sebenarnya? Oke, hari ini Ibu mau jelasin materi tentang kecerdasan artifisial. Biasa kita sebut dengan AI. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya video dulu. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyermin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital
sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah itu singkat seputar AI. Kira-kira dari video ini AI itu sebuah peluang apa tantangan? Dua-duanya ya. Ada peluangnya, ada tantangannya juga. Tantangan kalau kita nggak mengikuti ya, gitu, ya, nggak mengikuti. Nah ternyata banyak juga dari pekerjaan sebelumnya itu digantikan dengan AI, gitu. Yang tadinya, oh mungkin yang customer service. Oh, mungkin yang tadinya kita masih hitungnya manual, terus guru-guru yang tadinya masih ngoreksi manual, sekarang bisa bantu dengan AI, udah langsung bisa cepat selesai. Ya, itu dengan bantuan AI. Nah, kita cari tahu dulu. Sebenarnya apa sih itu AI? Memahami teknologi masa depan. Jadi AI itu bukan hanya sekedar robot. Gitu. Kalau misalnya orang-orang tahu, oh AI itu robot bu, nggak mesti gitu kan. Tapi kalau misalnya robot itu ternyata dia nggak punya ibaratnya kecerdasan, kan AI itu kan kecerdasan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia ya, gitu. Nah tapi kalau misalnya hanya sekedar robot tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia disebut AI bukan? Bukan kan? Gitu. Nah, jadi AI itu dia yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, termasuk kemampuan belajar, memecahkan masalah, memahami bahasa, mengenali pola, dan membuat keputusan. Nah, jadi AI itu bukan hanya tentang robot, tapi bisa bentuk program, algoritma, atau sistem. Nah itu dia benar-benar seperti manusia. Nah adanya AI ini juga bisa ibaratnya udah kita rasain juga ya di berbagai sektor bidang, kita jadi mudah untuk melakukan pekerjaan. Nah ternyata AI ini dia ada persamaannya ibaratnya. Ada yang namanya deep learning. Deep learning itu ya kita juga tahu kurikulum ada juga yang namanya deep learning. Nah tapi ini beda nih deep learningnya. Ada deep learning, ada machine learning, ada artificial intelligence. Nah deep learning itu merupakan neural networks dengan banyak lapisan untuk menemukan pola kompleks teknologi di balik pengenalan wajah dan mobil otonom. Nah jadi deep learning itu dia memang hampir sama seperti AI, tapi dia fokusnya itu untuk menemukan pola kompleks untuk seperti pengenalan wajah dan mobil otonom. Nah yang kedua ada yang namanya machine learning. Dia itu contohnya sistem rekomendasi dan deteksi spam. Dia dibuat data tanpa program. Jadi algoritma yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa program itu biasanya disebut machine learning. Nah sedangkan AI payung besar untuk semua teknik yang membuat mesin menjadi pintar dan dapat melakukan tugas layaknya manusia. Gitu. Nah, bahkan ibaratnya di luar negeri kan ada video yang ibaratnya tuh robot main sama manusia, main bola sama manusia, gitu kan. Anjingnya tuh robot, gitu kan. Bahkan mungkin lebih pintar dibandingkan kayak anjing biasa gitu ya, gitu.
Nah, itu memang kecanggihan AI. Nah, AI ini punya manfaat. Manfaatnya biasanya kalian itu udah pernah coba kayak aplikasi AI, udah pernah? Paling sering apa? Nah, GPT buat apa? Buat belajar ya, jangan buat cari jawaban ya. Jangan buat cari jawaban. Buat ngobrol ya, buat curhat. Kalau punya teman curhat gitu. Nah, bahkan sampai ada berita ada yang nikah sama AI, pernah dengar? Nggak tahu lagi tuh. Nikah sama AI ya. Ini nggak ngerti ya itu konsepnya gimana gitu. Tapi kita ya jangan sampai menyimpang kayak gitulah. Kita kalau misalnya jatuh cinta tentu sama lawan jenis kita ya, gitu. Laki-laki ya, gitu. Laki-laki masih banyak, tenang. Laki-laki masih banyak. Nah, ini manfaat kecerdasan artifisial. Yang pertama itu efisiensi tinggi, otomatisasi tugas-tugas rutin, menghemat waktu dan sumber daya. Chatbot customer dapat melayani ribuan pelanggan secara bersamaan. Nah, makanya mungkin kayak ibaratnya itu bukan juga sih, karena bantuan teknologi kayak jalan kayak tol dulu kan apapun deh kayak kasir sekarang dulu itu masih ini ada orangnya nih, kalau sekarang tinggal tap gitu kan. Bayar dulu masih pakai cash gitu kan. Sekarang nggak bawa cash aja nggak masalah, yang penting bawa handphone gitu. Yang penting handphonenya berarti ada duit ya, yang penting kita ada kuncinya ada duit. Percuma juga nggak ada uang terus bawa HP nggak ada duit, itu juga percuma. Bawa tinggal pakai kartu. Bahkan di kalau nggak salah di Amerika dia itu ada yang bentuknya flash disk. Dia itu ada ya, ibu lupa ini. Ada bentuknya kayak flash disk, tapi dia udah bisa ibaratnya buat bayar bisa, buat nge-tap tol bisa. Bentuknya tuh kayak chip, kayak flash disk, bahkan bukan kayak kartu biasa itu enggak, bahkan lebih simple. Makanya dia bisa bayar kayak belanja, bisa bayar kayak ke tol, kayak gitu nge-tap tol itu dia bisa. Terus saking canggihnya ya sekarang ya. Nah, terus memang menghemat waktu, apalagi kayak ibu, ini ngedesain ibaratnya ya kalian juga biasanya sering kayak buat bukan animasi kayak gambar kayak Canva AI gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak kita buat desain lama ya, biasanya kayak ibu ngasih tugas kalian desain 1 hari aja kadang juga belum selesai ya. Nah, belum selesai. Tapi kalau AI cuma butuh berapa menit? Cepet banget ya, langsung suruh buatkan gambar, buatkan desain. Oh, dia udah cakep banget. Tapi kalau kita yang buat desain sehari kelar nggak? Enggak. Ya, nah itu salah satu contohnya menghemat waktu. Nah, yang kedua akurasi meningkat, mampu menganalisis data besar dengan cepat dan akurat, mengurangi human error karena manusia itu banyak tepat salahnya, banyak tepat lupanya ya, kita nggak bisa terpungkiri lah gitu. Nah, kita juga dibantu dengan AI, apalagi yang namanya nulis suka typo ya kan, nulis suka typo. Nah, sekarang kalau misalnya kayak di Google Doc, bahkan di WA pun itu bisa kedeteksi, oh ini nih typo kayak gitu kan, ini benerin nih kayak gitu kan. Bahkan kita ngetik bahasa apapun gitu, dia juga ngetik, oh ini nih, walaupun bahasa Cina, bahasa Inggris, oh ini typo ini, dia paham gitu kan, gitu. Nggak tahu deh belajar bahasanya aman gitu, luar biasa. Nah, yang ketiga ada kualitas hidup, membantu penyandang disabilitas, meningkatkan keamanan melalui mobil otonom dan memberikan personalisasi layanan yang lebih baik. Nah, makanya kalau AI ini digunakan dengan baik, pasti ada yang namanya peluang. Kita bisa bantu ibaratnya bikin karya-karya, apalagi kayak kalian kan buat kayak ikut NASPO buat karya-karya ya kan. Nah, salah satunya itu, ini contoh ya, ini contoh dia ini lumpuh. Dia ini lumpuh karena kecelakaan, dia nggak bisa berbicara, tapi dengan bantuan AI, teknologi AI dia bisa berbicara. Teman-teman, seorang perempuan lumpuh mencoba untuk berbicara. Oh, saya wanita ini bernama Endansen yang bercerita stroke yang melumpuhkan di usia 30 tahun dan menggunakan kemampuannya untuk berbicara. Sejak saat itu, ia menggunakan keyboard untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Selama 18 tahun dulu,
ia tidak tanpa suara. Namun ini, ia berhasil mendapatkan suaranya kembali berkat kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh tim riset gabungan dari musisi Info dan Bentley berevaluasi AI dengan suara yang diambil dari rekaman ceritanya, kemudian memasang teknologi permukaan otaknya dan menggunakannya untuk melatih AI hingga mampu mereproduksi suaranya kembali. Algoritma AI ini mampu menerjemahkan sinyal otak jadi kata-kata. Mereka berharap di masa depan teknologi ini dapat bekerja secara wireless sehingga dapat membantu orang-orang dengan kebutuhan seperti Ed untuk mendapatkan kembali suara mereka. Luar biasa ya, penyandang disabilitas. Video ini memperlihatkan seorang penyandang disabilitas kalau ada orang gunain AI ini dengan benar, akhirnya orang-orang yang membutuhkan itu bisa terbantu, ya kan? Nah, yang kayak ibaratnya salah satu kan ada juga ya kalau misalnya untuk kayak presiden apa sih namanya telekomunikasi apa ya yang buat menerjemahin orang berbicara langsung, jadi orang apa ya kan ngomong bahasa Inggris, kita langsung ke translate bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan memang bantuan teknologi juga ya, AI juga gitu. Jadi memang itu kalau dimanfaatkan itu luar biasa banget gitu, sangat membantu untuk yang membutuhkan. Nah, yang keempat, inovasi berkelanjutan, mendorong penemuan baru di berbagai bidang, mulai dari pengembangan obat hingga eksplorasi luar angkasa. Nah, ya bahkan ya ada yang ibaratnya roket ya, satelit lah yang diterbangkan ke tanpa awak lah gitu. Ini juga Amerika lagi coba ibaratnya biasanya kan kalau misalnya roket lah, kalau misalnya turun ke bumi itu kan dia kan terjun gitu ya, nggak tahu lah ibaratnya dia itu nanti mendarat di mana. Nah tapi itu bisa kayak ibaratnya dia terbangnya di mana, pulangnya ke situ lagi gitu, bisa pas gitu. Nah itu juga salah satu pengembangan juga gitu. Nah selain manfaat, nah ini tantangannya pasti ada etika dan bias. AI belajar dari data yang disediakan. Jika data mengandung bias, AI juga akan bias. Contohnya, algoritma merekrutkan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Nah, karena di teknologi ini semuanya itu pasti punya etika maksudnya batasan. Hal-hal yang ini nggak boleh, ini boleh kayak gitu. Misalnya kayak ibaratnya ini hak orang lain, nanti kalau kita pakai namanya plagiat gitu loh gitu kan. Terus kalau misalnya kita boleh buat kayak AI gitu, buat karya-karya, tapi jangan sampai yang membuat ini kayak perselisihan, kan ada yang namanya penipuan juga ya. Itu juga nggak boleh. Nah, keamanan data ini juga penting banget. Makanya ibu juga pernah dengar yang ibaratnya itu karena AI itu udah canggih, nanti sampai berapa AI itu juga ketakutan kalau nanti AI itu bisa ibaratnya nyuruh kita sendiri gitu. Kita biasanya nyuruh AI, tapi malah dibalik AI nyuruh kita malah ibaratnya ngancem kita. Karena semua data ya kita kayak nyimpen ibaratnya kayak nyimpen file, sekarang udah Google Drive ya kan, udah nyimpen apapun kayak uang udah sekarang di bank ininya saldo, udah tinggal ke hack aja kita nggak bisa ngambil gitu kan. Itu ibaratnya kalau AI itu kayak saking canggihnya, dan ibaratnya emang ini buat ya orang-orang yang bukan penemu AI, yang pengembang AI lah, untuk jangan sampai ibaratnya ada seperti itulah gitu. Kan takut juga ibaratnya data-data kita semuanya kesimpan terus tiba-tiba dia ilangin, kan kacau juga gitu kan. Itu makanya keamanan data itu penting. Nah makanya juga ada yang namanya hacker ya, itu bisa ibaratnya itu untuk kayak orang-orang yang mencuri data, kayak kebocoran data, itu tuh kayak hacker kayak gitu tuh. Nah terus yang ketiga ini yang paling dirasakan dampak ketenaga kerjaan. Jadi banyak yang digantikan dengan AI. Yang paling terasa itu kayak kasir, ya kan, kayak mungkin kayak balas chat yang hanya ya udah kayak balas aja, tapi sekarang udah tinggal AI udah ada langsung auto reply lah gitu, auto reply. Nah terus ada juga ibaratnya ya
kayak desainer ya kan. Nah ini contoh lagi ya, contoh lagi. Dulu itu buat motion tuh seribet ini loh, buat video tuh seribet ini. Kayak dia bisa sampai muter dari kayak earphone sampai ke speaker. Dia tuh benar-benar detailnya itu ada di sini nih, bukan hanya sekedar garis ya, tapi dia per detiknya tuh benar-benar ini di kananin, ini di kiri. Itu susah banget, bahkan sehari aja kadang belum selesai. Ibu pernah buat motion grafis, itu cuma berapa detik ya? Itu waktunya 2-3 hari itu baru selesai. Nah tapi sekarang ada AI 5 menit aja selesai ya. Ya kalau misalnya lama itu karena downloadnya ke ganggu wifi kali ya gitu. Nah itu bisa langsung selesai. Nah nih kayak contohnya ibu buat pipit. Nah ini pipit. Tadi kalau misalnya buat motion grafis itu membutuhkan waktu lama. Ibu cuma ini sebentar aja tapi dia bisa kayak gini. Lapar sekarang? Ikut aku keliling kota. Teks layar, risol GoFood, tidak boleh bawa menegia. Gaspol tapi aman, angin sepoi jadi irama. Teks layar, pengantaran cepat, perjalanan mulus. Nyalakan sen kiri dan berhenti manis di depan rumah. Teks layar, sampai tanpa ribet. Paket risol aman, segel rapi, panasnya tetap nempel. Senangnya lihat kamu kenyang. Teks layar, kemasan berlogo, higienis. Mau juga? Buka GoFood, pilih risol favoritmu. Klik, duduk, nikmat mendarat. Teks layar, order sekarang di GoFood. Teks layar. Ya itulah yang namanya minusnya AI. Kita mintanya apa dia ininya apa, tapi nggak apa-apa lah, kita kembantu. Kita ucapkan terima kasih ini juga ya kan, gratis. Kalau udah gratis jangan minta neko-neko lah. Udah gratis ya kan, minta neko-neko, bikinnya susah nih kayak gini. Gitu, ntar dia diomelin sama dia gitu. Nah kayak ibaratnya ya sekarang video produk aja nggak usah, ibaratnya ibaratnya kardusnya itu cuma dari sekedar foto yang Mas Walid. Itu emang beneran Mas Walid, itu merek itu brandnya nih, Mas Walid. Nah itu dia fotonya kayak gini kardusnya. Maksudnya ya fotonya tuh asal nggak proper lah gitu, kurang oke. Nah sekarang kalau misalnya mau, ini aku mau dipromosiin ke sosial media, harus oke dong gitu kan, harus bagus dong. Nah itu tinggal cukup pakai AI, dia bisa tuh dari gambarnya, coba seolah-olah dipegang sama orang bule gitu, bisa tuh persis gitu. Ntar dia bisa sambil ngomong juga. Kalau ngomong tuh contohnya kayak gini kemarin. Pernah desain crispy, tapi boxnya gampang gemuk. Nah sekarang nggak perlu khawatir lagi. Di RP printing kamu bisa cetak box fried chicken yang kuat, good grade dan tetap estetik. Ya ada minusnya kan, tiba-tiba kayak agak stop gitu ya. gitu ya. Juga bingung gitu. Ngeditnya gimana tuh gitu. Nah itu pasti ada plus minusnya, tapi memang adanya AI nggak bisa terpungkiri kita kebantu juga. Nah tapi memang kayak pekerjaan tuh ya agak worry ya, kayak desain grafis, kayak video. Nah terus ibaratnya yang biasanya tuh kayak foto produk yang beli lightingnya aja sampai 1 juta ya kan, yang beli perintilannya tuh mungkin bisa sampai banyak, tapi udah pakai AI yang gratis dia udah bisa ngasilin bagus ya kan. Nah tapi kayak gini juga ibaratnya nggak perlu khawatir gitu kan. AI itu ya yang kayak video tadi, kalau misalnya AI, kalau kita ibaratnya AI kan dia bukan manusia, nggak punya perasaan ya kan, nggak punya perasaan. Nah jadinya tetap ibaratnya kita lah yang paling unggul gitu. Kita yang bekerja sama dengan AI, kita gunain untuk menghasilkan karya-karya yang bagus gitu. Nah yang keempat, tantangannya itu sistem AI yang kompleks atau black box, sulit dijelaskan mengapa membuat keputusan tertentu menimbulkan masalah
akuntabilitas. Nah memang kayak ada transparan gitu lah. Nah ini kategori perangkat AI dan aplikasinya. Nah AI berbasis teks, contohnya kayak biasa kalian pakai apa? ChatGPT, ChatGPT biasanya apa? Gemini, ya box, apa? Blackbox, ada lagi tuh. Oh iya, banyak ya loh. Google Translate. Dulu kalau misalnya mau translate bahasa pakainya Google Translate, sekarang dia cukup bisa pakai AI, misalnya ChatGPT. Gunakan bahasa Inggris yang kekinian, milenial, Gen Z, umur 20-an, dia paham banget ya kan. Mau bahasa Jawa bisa, bahasa Padang bisa, bahasa Batak juga bisa dia. Gitu. Bisa dia. Batak semua. Bahasa Tegal juga bisa, ngapak gitu. Bahasa ngapak juga bisa. Nih, AI berbasis itu tadi ya, AI berbasis teks. Nah, ada juga AI berbasis visual, contohnya pengenalan wajah, mobil otonom, dan generator gambar seperti DALL-E, itu juga ibu berfungsi. Nah, terus ada juga yang AI berbasis suara. Biasanya kan ada juga Alexa, gitu kan? Alexa, hey Google, turn on, gitu kan? Udah cakep banget deh itu. Menyalain lampu apalagi misalnya kayak dulu aja ngeliat di Jepang, kalau nggak salah ya, ibu kan lihat video itu kayak di Jepang, di Jepang apa Korea, kita masuk ke dalam masuk ruangan, baru nginjek lampunya udah nyala gitu kan. Nah, sekarang kita juga bisa ternyata gitu kan. Hey Google, turn on, gitu, terus dia nyala gitu. Bikin peta konsep tuh, aduh bingung banget, apalagi nanti kalau misalnya kalian kuliah nih, buatkan peta konsep tuh, bingung banget ini materi. Peta konsepnya dibuatnya kayak gimana, tapi udah AI, udah deh tinggal dibuat kayak gini, bisa. Wah, banyak banget kan, kita aja baru bisa aduh sampai cabang-cabang lagi mau dicabangin sampai kapan, ya kan, sampai sebanyak ini, ya kan, sebanyak ini udah otomatis nggak perlu waktu sejam 5 menit juga udah jadi. Mau dibuat podcast juga bisa on video, tapi videonya ini masih minim sih. Nah, ini buat podcast. Pernah nggak Anda merasa seperti sedang berjalan di atas treadmill yang kecepatannya terus bertambah, tapi Anda kayak nggak kemana-mana gitu? Bukan karena ada masalah besar, mungkin bukan, tapi mungkin cuma tuntutan pekerjaan atau ekspektasi orang lain, atau ya sekedar rasa lelah aja nanggung beban sendirian. Cukup kita masukin dokumen. Nah ini udah enak banget makanya. Cukup dengan masukin dokumen, kita udah bisa bikin ringkasan, mau ringkasan video, mau bikin catatan, peta konsep. Sekarang udah mau bikin laporan pun juga bisa, ringkasan video. Bahkan ini kuis, kartu tanya jawab. Nah semuanya udah bisa dengan AI ini, gratis pula. Luar biasa banget kan, ini gratis. Terus ibaratnya dulu itu pas lagi zamannya suara audio dari Google, itu suaranya kan Google banget. Sekarang udah suaranya udah manusia, ibaratnya ya manusia sih gitu. Ya suaranya itu benar-benar kayak manusia. Kita rasanya cuma pengen pencet tombol jeda ya kan, pengen rebahan sebentar. Mungkin dari jedanya, dari ibaratnya dari pelafalannya itu benar-benar kayak ya udah kayak gitu, kayak manusia biasa kayak gitu. Nah itu memang memang kehebatan AI. Nah itu AI ada berbasis suara, ada AI rekomendasi nih, kayak yang biasa kan pakai biasanya Netflix. Ternyata Netflix itu masuknya ke AI. Nah Netflix mau sambil jogging, dulu itu zaman-zamannya ibu tuh kalau misalnya mau dengerin lagu harus download dulu beli kaset dulu. Zaman kalian ini nggak sih, kalian pas lagi kecil masih ada zaman kaset ya kan gitu, pakai kaset gitu. Jadi dulu kalau misalnya kayak ibu mau nonton film, boro-boro kayak download, beli kasetnya dulu. Kadang-kadang kalau kasetnya udah kayak ke garis ya udah alamat, udah nggak bisa dah tuh kayak gitu, udah nggak bisa nonton film, nggak bisa dengerin musik.
Terus habis itu semakin perkembangan zaman, udah tinggal download dari internet, udah bisa dengerin. Dulu download dulu tuh ibaratnya belum ada internet ya, harus ada download dulu baru bisa dengerin. Internet pakai dulu zaman ibu tuh ada yang namanya MP3 yang modelnya tuh kayak flash disk dulu, atau enggak MP4 ya kan, MP4. Nah terus habis itu ya udah harus kayak di download dulu. Terus ibaratnya cuma kapasitasnya nggak banyak. Sekarang udah pakai Spotify, ya udah cukup pakai handphone aja, pakai smartwatch ya kan, udah bisa dengerin kayak gitu. Amazon, algoritma, feed, media sosial. Nah itu ternyata termasuk AI. Nah terus prediksi cuaca sekarang juga bisa diprediksi. Biasanya kalau misalnya kayak di laptop kalian kan suka kayak ada notifikasi, ini cuacanya berapa derajat, ini hujan, ini terang. Bahkan kadang-kadang suka ada SMS dari BMKG biasanya tuh, ini untuk wilayah Bogor, Jakarta sekitarnya waspada hujan lebat sampai pukul berapa, sampai jam berapa, itu dia udah ke deteksi. Itu benar-benar luar biasa. Deteksi penipuan bank. Nah tapi memang karena saking canggihnya, otomatis orang yang hacker itu kan otomatis kayak semakin pintar juga. Hacker itu pintar loh, ya kan? Tapi pintarnya nggak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kayak ibaratnya orang ini, maaf ya, kayak orang bukan kafir, orang biasanya orang jahili kan, orang jahili kayak zaman jahiliyah, bukan zaman bodoh kan, kayak orang-orang zaman Nabi Muhammad itu kan ada yang namanya ini orang jahil lah, orang bodoh lah gitu kan. Ini orang kafir, orang bodoh, bukan bodoh dia itu kayak gitu. Dia pintar tapi pintarnya itu tidak ditempatkan ke tempatnya kayak gitu. Nah sama aja kayak hacker tuh pintar-pintarnya banget. Kalau misalnya dia kerja di perusahaan IT, gajinya mah gede banget gitu kan. Tapi jadi juga namanya ibaratnya kayak pencuri ya kan, kayak pencuri kalau udah kebiasaan ya udah, tapi kan nggak baik lah kayak gitu. Nah itu untuk kategorinya. Nah ternyata AI itu juga mengubah berbagai sektor kehidupan kayak kesehatan. Ya kita ngerasain juga, dulu belum bisa yang namanya ngecek kandungan. Biasanya kan ngecek kandungan itu umur berapa bulan ya, baru 6 bulan gitu ya, 4 bulanan, maksudnya kayak udah kelihatan besar baru bisa dicek, ini perempuan, ini laki-laki. Tapi sekarang dari ibaratnya dia baru hamil aja udah bisa kelihatan gitu, maksudnya udah bisa dicek, ini perempuan, ini laki-laki gitu. Saking hebatnya luar biasa. Nah dulu belum bisa kayak ngeliat, ini gambar mungkin cuma sekedar warna hitam doang ya, ngeliat ini nih dia bentuknya kayak gini. Tapi sekarang benar-benar bisa ngeliat kayak benar-benar 3D ya kan, buat 3D jelas banget gitu. Itu juga manfaat dari AI. Nah pendidikan, nah ini juga dirasain penilaian otomatis, personalisasi. Nah kalian bikin kayak tugas-tugas, kalau misalnya kebingungan biasa pakai ChatGPT ya kan, buat nggak apa-apa, pokoknya gunain AI itu nggak apa-apa, yang penting gunain emang pada tempatnya gitu, bukan nyari jawaban ya gitu, bukan nyari jawaban, itu perlu di highlight gitu. Nah terus habis itu transportasi, mobil otonom yang lebih aman, manajemen lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan, dan optimasi rute perjalanan real time. Nah, lampu lalu lintas, keuangan, deteksi penipuan otomatis, fintech AI. Nah, ini profesi-profesi yang di masa depan. Kalau dulu ini kerjaan ini tuh nggak ada. Data scientist, engineer ya, AI, bahkan sampai yang bikin sekarang tuh ada ibarat kerja bikinnya prompt engineer ya. Ahli merumuskan prompt efektif untuk AI generatif agar menghasilkan output yang optimal. Nah ini kerjaan-kerjaan baru, dulu mah nggak ada. Dulu mah kalau misalnya kerja apa? Guru. Dulu kerja apa? Tentara.
dokter gitu. Kalau sekarang udah ini kerjaan-kerjaan baru yang ibaratnya nanti kalian tuh bisa tuh kerja kayak gini gitu loh. Nah makanya sekarang apalagi yang paling berpeluang tuh sebenarnya ibu lihat tuh kayak gini, bikin prom itu simple tapi semakin spesifik tuh biasanya dia tuh semakin mahal lah kayak gitu. Semakin jadi kasarnya. Nah ini kolaborasi manusia dengan AI. Kita nggak AI itu ya tantangan, tapi kita tuh bisa kolaborasi dengan AI ya, bikin desain grafis. Dia bisa bikinin kita kayak desain, pasti kan kita yang suruh gitu. Oh ini buatkan Talita masa kecil dengan rambutnya pendek gitu kan. Oh pakai dress gitu. Oh pakai sayap, pakai kayak peri kayak gitu. Nanti bisa tuh dia buat. Apalagi kalau misalnya kalian tahu kan lagi tren. Oh foto kita masa dewasa sekarang lagi muluk foto kita masa kecil. Ya kan itu ibu juga pengen coba tuh. Tuh unik banget itu. Maksudnya kayak ibaratnya bisa bikin kita jadi flashback, apalagi mungkin ada orang yang udah meninggal ya kan, kita kangen, kita nggak punya foto masa kecil. Bahkan ibu pun cuma punya foto masa kecil satu doang, serius satu doang. Bahkan apa ya namanya, ibu bahkan diceritain, iya deh kamu sama emas tuh beda, emas punya foto masa kecil berapa album, kamu cuma punya foto satu, itu pun juga dicoret sama kamu. Jadi ibu juga apa namanya dulu ngerasain banget itu foto ibu satu-satunya. Ibu juga mau cari sih, untung ada AI sekarang pengen ibu kayak hapusin gitu. Kalau dulu kan zaman apa sih namanya, dia waktu mau nyetak foto pakai apa sih namanya tuh, kayak ada yang warna coklat yang kayak kertas film, kertas film kayak gitu kan, itu dicuci dulu ya kan. Nah itu aja udah nggak ada, makanya apa sih namanya udah satu-satunya ibu coret tuh kerasa banget ya kan, sampai mukanya kayak gitu kan. Ya Allah ternyata itu foto satu-satunya ibu kayak gitu kan. Ya Allah benar-benar kayak gitu. Nggak tahu deh tuh lagi dibicarain lagi. Nah makanya ternyata foto-foto berharga mungkin kita nggak bisa apa namanya, kalau lagi kangen sama mungkin yang udah meninggal ya kan, mungkin ada teman kita meninggal atau keluarga gitu. Nah terus kita pengen seolah-olah kita meluk apa kayak gitu, itu kan bisa kan untuk ibaratnya mengobati lah rasa rindu gitu. Nah gitu, tapi jangan halu. Misalnya udah aku pengen foto sama siapa, misalnya Lee Chaimin gitu, seolah-olah dipeluk gitu kan lagi zaman sekarang kan, yang Alia ya apa? Oh Caya lah kayak gitu. Bisa. Nah makanya masa depan AI dimulai dengan hari ini. Nah keterampilan apa sih namanya, dampak positifnya itu bisa dengan AI dapat menjadi alat untuk menciptakan dunia lebih baik dan berkelanjutan. Kalau misalnya kata guru ibu, 5 tahun ke depan kalian bisa dilihat dari kalian hari ini. Contohnya kalau misalnya ibu hari ini, berarti apa yang ibu hasilkan hari ini berarti itu investasi ibu dari 5 tahun sebelumnya gitu. Itu memang ada penelitiannya. Oh ini kenapa kok harus 5 tahun itu memang ada ibadah pembuktiannya gitu. Jadi dengan siapa kita berteman, dengan dengan apa aja yang kita pelajari, itu bisa jadi investasi gitu. Investasi itu nggak cuma uang, investasi itu nggak cuma sekedar apa sih namanya, ya biasa kita kan kenalnya uang gitu, investasi uang. Enggak, investasi teman, relasi, itu bisa membantu kita untuk menata masa depan lebih baik kayak gitu. Nah, untuk semuanya semoga sehat-sehat selalu. Pokoknya apapun yang ibaratnya yang mau kalian coba dengan AI itu coba aja kayak gitu, karena kita bisa jadi itu sebagai peluang gitu. Oke? Yaudah, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.